Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan sore, Pak Diki Rukmana selaku dosen mata kuliah pendidikan IPA di SD. Di sini saya Lutfia Tulfisiah, mahasiswa semester 3 program studi pendidikan guru sekolah dasar, akan mempresentasikan rencana pelaksanaan pembelajaran materi sistem pernapasan manusia dengan topik bagaimana paru-paru membantu kita bernapas kelas 5 SD sebagai proyek ujian akhir semester. Di sini, capaian pembelajarannya mampu peserta didik mampu memahami sistem pernapasan manusia dengan mengidentifikasi peran paru-paru dalam proses masuk dan keluarnya udara serta menjelaskan bagaimana proses pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida melalui pengamatan dan percobaan sederhana. Peserta didik menunjukkan kemampuan berpikir ilmiah dengan mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data dari hasil eksperimen air kapur, dan menyimpulkan hubungan antara fungsi paru-paru dan kebutuhan tubuh akan oksigen secara logis. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran saya. Tujuan pembelajaran dari RPP ini yaitu menjelaskan fungsi paru-paru dan organ pernapasan manusia. Lalu yang kedua ada menjelaskan bahwa udara mengandung oksigen dan karbon dioksida. Yang ketiga, melakukan eksperimen sederhana untuk membuktikan bahwa udara hembusan nafas mengandung karbon dioksida. Yang keempat, menyajikan hasil pengamatan dalam bentuk laporan sederhana dan poster. Yang kelima, menunjukkan rasa kagum dan syukur atas keteraturan ciptaan Allah, dan yang keenam, menunjukkan sikap ingin tahu selama kegiatan eksperimen berlangsung. Nah, di sini saya menggunakan model inquiry based learning dengan pendekatan deep learning. Dan ada alat-alat dan bahan untuk eksperimen air kapur, yaitu ada air kapur sendiri, air bening juga, terus sedotan plastik untuk meniup, terus ada gelas kaca atau wadah untuk menampung si air dan air bersih. Nah, kemudian di langkah-langkah pembelajaran di sini saya akan memulai pembelajaran dengan membaca doa terlebih dahulu secara bersama-sama, dipimpin satu orang. Kemudian saya menunjukkan video atau gambar fenomena tentang kegiatan bernafas sehari-hari. Lalu setelah video selesai ditayangkan, guru akan memantik pertanyaan dari video sebelumnya sampai menghubungkan dengan nanti kita mengadakan eksperimen. Nih, guru bertanya, mengapa sih manusia harus bernafas? Lalu jawaban yang diharapkan dari siswa bahwa manusia harus bernafas karena tubuh membutuhkan udara untuk hidup. Atau ada juga yang mengatakan bahwa tanpa bernafas, tubuh kita akan kehabisan tenaga, menjadi lemas, dan bahkan bisa mati juga. Nah, setelah itu akan diadakannya sesi diskusi dari sebenarnya diskusi sama tanya jawab tuh berlangsung berbarengan ya. Jadi dari pertanyaan dari sesi tanya jawab itu akan ada pemantik kayak bagaimana sih pengalaman siswa tentang bernafas sehari-hari. Misal abis siswa lari-lari dia tuh merasa aku habis lari-lari merasa terengah-engah itu seperti itu. Nah, setelah adanya sesi diskusi dan tanya jawab itu akan guru akan memberikan refleksi atau penguatan dari apa yang sudah mereka diskusikan tersebut. Nah, setelah itu guru mulai memantik lagi dengan pertanyaan bagaimana sih cara membuktikan bahwa udara hembusan nafas itu kita berbeda dari udara biasanya. Nah, setelah itu guru akan membagi siswa dalam beberapa kelompok dan menyiapkan alat serta bahannya seperti air kapur bening, gelas kaca, atau wadah, air bersih, dan juga sedotan. Nah,
Siswa akan dibimbing melakukan eksperimen yang mana guru telah menyediakan alat dan bahannya, dan juga guru mengawasi di setiap langkah-langkah yang siswa lakukan. Nah, selanjutnya video tentang bagaimana siswa melakukan eksperimen air kapur. Di eksperimen air kapur ini, alat dan bahannya itu ini ada gelas, karena di sini saya tidak ada di rumah, maksudnya lagi di kosan dan tidak memiliki gelas beling, jadi saya menggunakan wadah dari air mineral yang besar, lalu saya potong untuk jadikan gelas seperti ini. Nah, di sini ini air yang sudah dicampur kapur, dan yang ini air bening atau air biasa saja tanpa campuran kapur. Lalu ada sedotan untuk meniup dan ada kapurnya. Oke, langkah pertama, karena ini eksperimen sederhana, jadi langkahnya pun mudah ya. Nah, nanti siswa akan diberikan masing-masing 2 gelas, yaitu campuran air kapur dan air bening. Nah, di satu kelompok itu siswa akan masing-masing mencoba atau melakukan eksperimen untuk meniup yang air bening terlebih dahulu. Nah, peniupan air ini dilakukan selama 30 detik pertama sampai 1 menit. Kemudian kalau yang air bening atau air biasa ini sudah akan dilanjutkan ke air yang sudah ada campuran air kapurnya. Nah, sebelum itu saya akan memberikan penutup supaya ketika nanti siswa meniup itu tidak nyemprot keluar atau mengenai siswa gitu, supaya aman. Nah, sini seperti yang tadi di langkah awal, kita akan meniup selama berstep-step, jadi tidak secara langsung karena kan butuh ngambil nafas. Nah, mungkin langkah ini akan yang air kapur ini ketika ditiupnya itu akan lebih banyak dibanding air yang menggunakan air biasa. Nah, dari eksperimen ini akan terlihat dan terbukti bahwa paru-paru kita mengandung oksigen gitu. Nah, dari eksperimen tadi yang membuktikan bahwa adanya gas karbon dioksida melalui perubahan air kapur menjadi keruh akibat terbentuknya endapan kalsium karbonat sebagai hasil reaksi antara karbon dioksida dan kalsium hidroksida. Ya, nah ini tuh kaitannya dengan sistem pernapasan manusia. Eksperimen ini menunjukkan bahwa karbon dioksida merupakan zat sisa hasil respirasi seluler yang dikeluarkan melalui proses ekshalasi, inhale exhale, itu. Nah, sehingga karbon dioksida tersebut dihasilkan oleh sel-sel tubuh, lalu diangkut oleh darah menuju paru-paru, kemudian dikeluarkan ke lingkungan saat bernafas. Dan demikian
Eksperimen air kapur ini menjadi bukti sederhana bahwa sistem pernapasan manusia tidak hanya berfungsi untuk memasukkan oksigen, tapi juga berperan penting dalam membuang zat sisa metabolisme guna menjaga keseimbangan fungsi tubuh. Setelah selesai melakukan eksperimen, langkah selanjutnya yaitu adalah mengolah data yang dimana ada air keruh dan air bening yang dimana air keruh ini yang sudah dicampur dengan air kapur. Nah, dari situ tuh siswa memperoleh perbedaannya. Lalu, langkah selanjutnya yaitu guru membimbing siswa untuk memeriksa kembali dan membandingkan hasil antar kelompok. Kemudian, guru juga menjelaskan mengapa udara hembusan nafas itu mengandung karbon dioksida, yang mana bereaksi dengan air kapur, sehingga membentuk endapan putih kalsium karbonat CaCO3. Setelah itu, guru menjelaskan ulang peran paru-paru sebagai organ pertukaran gas. Nah, sebelum pembelajaran selesai, guru akan menampilkan video yang mana sebagai penguat dari kegiatan yang sebelumnya sudah dilakukan. Nah, setelah video itu selesai, guru akan memberikan refleksi dan memberikan tugas, yaitu membuat poster dari tentang pentingnya udara bersih dan juga oh dan juga siswa mengisi LKPD. Siswa mengisi LKPD karena ini berkelompok, jadi dibuatnya per kelompok, dijawabnya per kelompok juga. Sini ada pertanyaan dan ini jawaban, contoh jawabannya. Nih, ada alat dan bahan, terus kondisi sebelum ditiup dan sesudah ditiup. Dan seperti ini. Nah, oke, mungkin hanya sampai di sini pembahasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ambil baiknya dan buang buruknya. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.